di sungai aslinya, di sungai aslinya, di sungai hatiku. Ajaib dan dahsyat kita lihat. Saya sampaikan kepada Rumania. Halo, shalom. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, haleluya. Masih semangat? Haleluya. Haleluya, kita lari ya, bersemangat ya. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Haleluya, kita harus membesarkan surga. Amin. Jangan tadi katakan, jangan rohmu padam, jangan rohmu suam-suam, tapi biarlah roh kita menyala-nyala. Amin. Sebab kedatangan Tuhan sudah dekat. Jangan jadi 5 gadis yang bodoh, tapi harus jadi 5 gadis yang bijaksana, menyediakan apinya, menyediakan minyaknya. Bagaimana kita bisa mendapatkan minyak? Yaitu dengan urapan baru setiap pagi. Bangun pagi, say hello sama Tuhan. Tuhan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Masihkah kita bisa menyembah Dia? Masihkah kita bisa menangis kejujuran air mata karena Tuhan baik? Karena Tuhan itu kita rasakan hadirat Tuhan. Masihkah kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan seperti cinta kita yang mula-mula? Ya, seringkali banyak orang tawar, kecewa, pahit karena kehidupan, karena ekonomi, sakit penyakit yang tak kunjung sembuh. Bahkan ada masalah-masalah baik di dalam pelayanan, baik dalam keluarga, baik pun dalam gereja, saudara. Ya, saya puji Tuhan, dibawa Tuhan ke YouTube, jadi kenal banyak hamba Tuhan. Ya, kadang yang undang-undang, akhirnya saya dibawa lagi ke, ya mungkin levelnya nggak sebagai jemaat lagi ya, hamba-hamba Tuhan. Jadi hamba-hamba Tuhan juga banyak yang bertikai, banyak yang iri, banyak yang seperti menjelek-jelekkan aja. Aduh Tuhan, ternyata begini ya dunia hamba Tuhan. Aku baru tahu, pusing juga kepala saya. Jujur loh, saya juga, ini hamba Tuhan dengan hamba Tuhan begini. Aduh Tuhan. Jadi setiap
Gereja ada masalah, setiap pendeta ada masalah, saudara. Jangan kira wow levelnya udah tinggi, wow doa puasanya hebat, wow dia sudah bawa firman, wow sudah penuh urapan. Gak jamin, saudara. Seringkali masih ada daging yang nempel. Seringkali masih ada bisa marah, bisa kecewa, bisa kepahitan, bisa dendam. Muncul, saudara. Jadi kemarin saya dibawa Tuhan untuk ke satu gereja. Nah itu gereja ini memang kami danai ya, karena Tuhan bawa kami ke YouTube, ada yang dana-dana yang dari subscriber gitu ya, nitip buat hamba Tuhan, buat pekerja, buat apa. Bu Maria, ini udah habis lagi setahun, mau nyumbang lagi nggak untuk kontrakan lagi, dia sewa ruko gitu ya. Terus saya dengar dari yang hamba-hamba Tuhan lain, ya, hamba-hamba Tuhan yang lain, ini pendetanya begini. Wow, saya bilang kayaknya gak bisa deh dia jadi gembala. Karena zaman sekarang orang mau jadi pendeta tuh karena nama, karena uang, karena punya motivasi yang kadang kita gak tahu, tapi Tuhan tahu. Saya juga gak tahu. Memang saya tahu isi hati orang, bisa tahu isi kepala ini pendeta gimana, ya kan? Akhirnya saya doa, saudara, Tuhan gimana nih pendeta ini Tuhan, saya bilang gitu ya. Kasih enggak, karena memang ada dana tapi gak banyak, tapi kan setidaknya saya berpartisipasi lah gitu kan. Itu saya dikasih mimpi sama Tuhan, saudara. Beres itu pendeta ini beres barang. Oh saya tahu, di hati Roh Kudus bilang gak akan dilanjutkan. Kamu percuma, kamu sumbang pun gak akan berlanjut. Oh ya Tuhan, benar, berarti bukan kehendak Tuhan, bukan rencana Tuhan. Ya, jadi ternyata pendeta-pendeta pun banyak masalah, banyak problem. Ternyata aku baru tahu istrinya masih muslim. Gimana dia mau jadi kepala jemaat, sedangkan mengepalai rumah tangganya aja belum bisa. Ya kan, saya sama Bu Seli sempat besuk ke rumahnya. Ternyata istrinya pun penuh kepahitan pada suaminya. Aduh Tuhan, saya bilang. Padahal gereja-gereja lain, pendeta lain, sinode kan banyak. Mau bantu, tetap jadi pendeta tapi nanti dibesukin lagi, dan pernah mengucapkan syahadat harus dibaptis lagi, ya kan? Karena pernikahan keagamaan lain kan bersyahadat. Nah ini mau jadi pendeta, waduh sebenarnya pusing. Banyak problem. Harusnya penuh kerendahan hati, berbalik dan bertobat. Karena seringkali kita kalau udah level atas, oh gue bisa, gue tahu, gue pendeta, gue udah ada jemaat, ya ada kesombongan saudara. Tapi mau nggak bertobat? Jangan sampai udah di mimbar, udah jemaat yang banyak ribuan, tapi nanti ditolak Tuhan. Aku nggak kenal, ya saudara. Jadi banyak hal yang kadang dari bantuan satu, mereka punya masalah-masalah sendiri dari jemaat ya. Jadi ya semua bawa dalam doa. Semua bawa dalam doa. Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup, Tuhan yang tahu. Saya nggak tahu, saudara. Ya kan? Akhirnya Tuhan kasih mimpi, kasih penglihatan dalam mimpi itu. Oh berarti ini nggak akan berlanjut, dan memang tidak berlanjut, saudara. Ya, jadi di situ kita perlu kedekatan dengan Tuhan. Apa-apa tanya Tuhan, apa-apa curhat sama Tuhan, apapun juga masalah kita, curhat sama Tuhan. Ada satu gereja udah bagus, udah indah, ada yang nyumbang. Wah, saya bilang ini kok nggak seperti dulu waktu saya datang, udah bagus, kursi-kursinya bagus, udah tembok, dulu kan masih seng gitu ya. Tapi saudara, jemaatnya gak ada, saudara. Jemaatnya cuma sedikit, ya kan? Nah ini problem lagi, saudara. Sampai teman saya yang melayani, si Maria tahu nggak, di gereja itu kering, nggak ada hadirat Tuhan, nggak merasakan urapan Tuhan. Nah problem lagi nggak, saudara? Gerejanya sudah bagus, sudah besar, tapi nggak ada jemaatnya. Problem juga loh, saudara. Makanya saya senang sekali kita merintis dari bawah. Kita memulai dari dengkul, dari doa. Kalau memang kehendak Tuhan, rencana Tuhan, kita sebagai jawatan gembala, pasti Tuhan sertai, Tuhan berikan apa yang jadi kebutuhan. Baik gereja, jemaat, Tuhan akan tambahkan, kirimkan. Ya, jadi kita nggak usah khawatir, ya kan ada 5 jawatan, ya kan, ada gembala, ada rasul, nabi, pengajar dan guru, ya. Nah seperti Ibu Ana itu guru agama, ya kan, firmannya luar biasa, saudara ya. Jadi kita di Pas Agape ini membangkitkan
semuanya pasukan-pasukan Tuhan itu penuaian akhir, bekerja sama dengan gereja-gereja pendeta-pendeta. Ada kemarin yang mau dibaptis, kita berjejaring dengan gereja-gereja yang terdekat, ya. Jadi kita nggak one man show sendiri gitu ya. Terus memang kita dilatih untuk mendoakan, untuk melepaskan, kita belajar puasa, kita berdoa, bahkan sudah banyak yang bisa sharing firman, bisa kesaksian. Jadi semua diaktifkan akan jadi pemimpin-pemimpin, karena Tuhan bilang pada akhir zaman tuaian banyak tapi pekerjanya sedikit. Kenapa? Lalu di dalamnya aja pada sikut-sikutan, gontok-gontokan, ngiri-ngirian, pada kepahitan. Jadi jemaatnya ada yang pindah. Saya juga kena, ada gereja satu pindah ke gereja yang besar, pindah lagi ke gereja yang lebih besar lagi, jemaatnya pada habis. Maka saya bilang, ayo gak apa-apa, mungkin sudah bagian kita udah melayani, mereka mau pindah tempat lain gak apa-apa, silahkan. Kita mulai mentor yang baru, kita mulai mentor yang mereka yang belum kenal Kristus, mereka yang dalam kegelapan, kita cari, kita jadi terang. Ya saudara, seperti tempat ini terang. Kalau terang sama terang ngumpul terus, silau saudara. Jadi ke silau ya kan, silau akhirnya apa? Perimata nih, gontok-gontok. Kalau enggak, kamu lah garam dunia, ya kan? Kalau ngumpul garam semua jadi pada asin, pada darah tinggi saudara. Jadi ayo keluar, ya, beri garam, beri terang. Kalau di Korea ada satu hamba Tuhan yang saya sedang ikut mission global ya, dia visi ke seluruh dunia, udah ada 70 di 70 negara. Mereka membangkitkan anak-anak muda, orang-orang yang mau bergerak. Ibu-ibu juga ada, saya ibu-ibu gitu kan, ibu juga ikut semangat gitu kan. Nah saudara tahu, nanti kamu mau ini ke negara mana? Waduh, kita mau kinjilan sampai keluar saudara. Luar biasa saudara. Jadi dalam satu gereja, kamu gak boleh lama-lama di gereja ini. Bisa udah berapa tahun, udah penuh firman, udah bisa ya, udah melayani apa, keluar. Gak boleh tinggal lagi di gereja ini, gak boleh berjemaat lagi di tempat ini, tapi keluar. Ayo jangkau jiwa, bahkan kamu bisa jadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa ya. Amin, puji Tuhan. Kami juga dipertemukan dengan Yohana, Claudia di Bukit Doa ya, dari para subscriber juga ada. Kumpul yuk doa. Jadi penggerak satu kegerakan itu doa. Ya, ambil doa puasa gereja. Kalau nggak ada doa puasa, nggak ada doanya, padam, nggak ada hadirat, gak ada urapan Tuhan, gak ada yang mereka sentuh oleh Roh Kudus. Kenapa? Itu yang mengisahkan manusia dari dosanya itu karena sentuhan Roh Kudus. Bisa kita memberitakan Injil. Saya kemarin dibawa ada orang Muslim sama temannya ke mall. Kita sampaikan firman, kita sampaikan firman. Tapi nanti yang bergerak Roh Kudus, bukan kitanya yang bisa menobatkan orang. Nanti Roh Kudus suatu hari membuka mata roh dia untuk melihat jalan kebenaran. Ya, ada banyak sekali orang-orang yang membutuhkan kita. Mari kita bersatu hati dengan Tuhan. Karena waktu sudah singkat, saya tadi hanya diingatkan satu ayat aja ya, saya baca ya di dalam. Tunggu sebentar. Nah, di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadi saudara jangan merasa, oh aman, COVID udah mulai hilang, oh gereja udah mulai penuh, mau penuh gitu kan. Tapi disinilah berawas-awas, berjaga-jaga, maka tiba-tiba akan terjadi lagi yang lebih dahsyat daripada yang kemarin COVID. Jadi kita udah melatih roh kita, mental kita penuh dengan firman, dengan doa, dengan dekat dengan Tuhan, terus melayani Tuhan. Ya, jadi kita anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan semua tenang. Jadi yang banyak pikiran, pusing kesana sini nggak bisa tenang. Ya. Ayo duduk diam, pikiran dalam nama Yesus, hati tenang. Karena buah roh ditutup oleh apa? Penguasaan diri. Kalau nggak ada penguasaan diri bisa kacau. Hidup kita, gereja kita, pekerjaan kita, keluarga kita kacau. Jadi tenang supaya kita bisa berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Yuk kita undang balik berdiri. Saya percaya walaupun sedikit firman dari saya, tapi saya percaya tadi Ibu Ana luar biasa ya.
Jadi kita gali semua yang bisa, nanti yang bisa dari anak-anak muda juga. Ayo ke gerakan Allah. Jadi pasukan akhir zaman itu bukan gereja, tetapi penuai-penuai yang ayo bekerja terus di ladang-ladang Tuhan, bergandeng tangan satu dengan yang lain. Bukan berarti oh itu menyesali kamu, oh itu gereja kamu, bukan. Semuanya jadi satu tubuh Kristus yang akan sempurna, di mana Tuhan akan datang menjadi pengantin pria dan kita pengantin wanitanya. Yuk kita naikkan pujian, ditinggikan, dimuliakan. Kita minta hadirat Tuhan penuhi tempat ini. Kita minta urapannya yang baru. Pada saat kita sehati satu roh fokus pada Tuhan, maka Dia akan mencurahkan urapannya, mencurahkan isi hatinya, mencurahkan rencana dari depan kita. Beralabaya syekh. Walaupun ada api yang harus kami lewati, tapi kami keluar dari api pemujian-Mu, maka kami timbul menjadi emas yang murni. Tuluskan hati kami, tuluskan, murnikan hati kami mencari Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam, dan mau bersungguh-sungguh berdoa Tuhan, sehingga Kau jawab kami, sehingga Kau tolong kami.
Engkau berikan kami Tuhan masa depan penuh pengharapan bersama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami semua sudah menerima urapan baru. Api yang baru yang turun dari surga sudah turun dalam roh kami. Terus kami mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan lebih lagi. Bukan mengandalkan kekuatan kami, mengandalkan kebisaan kami, mengandalkan manusia terkutuk kami Tuhan. Tapi kami mau mengandalkan Tuhan 100% seluruh hidup kami. Shikalalabaya shanderalabaya labaya shikerelelele. Himalalabaya shikaralabaya terus. Kasih-Mu yang sempurna telah menyatu dalam hidup kami. Kau telah mengampuni semua dosa-dosa pelanggaran kami Tuhan. Kau sudah ampuni kami Bapa. Seharusnya kami binasa, tapi kami selamat karena pengorbanan Yesus. Sebab itu sebagai ucapan syukur kami Tuhan, kami mau dipakai oleh Tuhan di akhir zaman ini menjadi alat-Mu yang mulia, menjadi terang, menjadi garam di tengah dunia yang semakin gelap. Kami boleh Tuhan mulai melangkahkan kaki kami, melihat tetangga-tetangga saudara-saudara kami yang belum percaya Yesus. Kami terus berseru, berdoa, memberitakan Injil, bersaksi Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saudara yang berbeban berat, saudara bisa angkat tangan di tempatnya saja. Karena saya merasakan ada yang mempunyai pergumulan, masalah-masalah. Ayo angkat tangan, jangan menoleh kiri kanan, tapi angkat tangan di hadapan Tuhan. Saudara Bapak-Bapak, kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka mempunyai masalah beban-beban dalam hidup mereka. Hanya Engkau yang tahu Tuhan, dan mereka mengalami pergumulan dan pergumulan, masalah demi masalah. Tapi kami percaya bahwa di dalam nama Yesus akan jabatan bagi mereka, akan memberikan pertolongan dan akan gerak, memberikan lepasan kebebasan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan bilang digerakkan yang dipasang, supaya engkau rendah hati dan engkau mengalami Tuhan, melekat pada Tuhan. Ada banyak salib dan kau akan lalui, tapi percaya Tuhan sudah menunggu di ujung kehidupan kita. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Jangan silakan duduk kembali. Siapkan WL-nya, acara biofilimnya. Tuhan, terima kasih kami.